kenapa kok sharing teamwork ini penting? Karena kita juga harus memahami kita semua ada dalam lingkungan Astra, yang mana seseorang yang berkarir di Astra itu tuh kunci suksesnya ditandai dengan apa? Kemampuan untuk kemampuan dalam mengembangkan kompetensi dalam 8 behavior. Nah, dari 8 behavior Astra itu salah satunya itu adalah teamwork. Nah, ini menjadi penting buat kita semua untuk paham. Apa arti pentingnya teamwork ya? Nah, dan kenapa sih teamwork itu penting buat kita semua? Karena pada dasarnya di Astra ini kalau pengen maju itu kita memang harus bekerjasama dengan orang lain. Ya, pun Superman juga kalah kan. Nah, dan kalau mau menang itu ujung-ujungnya adalah bagaimana di Marvel itu kan juga mengumpulkan seluruh superhero kan, gitu kan, yang masing-masing itu punya perannya masing-masing dan punya kelebihan dan kelemahan. Nah, hal yang sama adalah ketika kita itu mau sukses dalam company ini, maka nggak ada cara lain adalah bagaimana kita itu harus respect, ya, harus respect dan mampu bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Sebenarnya merupakan dasar-dasar kerjasama yang dikembangkan di Astra. Ya, itu yang pertama pastilah setiap individu itu tuh pasti ingin diterima. Tahapannya itu adalah itu. Nah, ketika setiap individu yang join di Astra Group itu tuh pasti menginginkan. Dan yang nggak kalah penting itu adalah pada saat kita tahu setiap individu itu pengen diterima, maka mereka juga nggak cuma sekedar diterima, tapi mereka pun juga pengen dihargai perannya. Baru setelah itu kontribusi positif itu bisa dihasilkan. Nah, jadi kita kalau pengen mengharapkan kerjasama seluruh tim, maka di seluruh individu dalam sebuah tim itu tentunya harus memulai tahapan proses pengenalan. Itu kenapa kok saya tadi nanya siapa dia, terus bukan lupa kan Catherine kan gitu kan. Nah, itu juga bagian dari proses forming. Nah, tentunya setelah forming kita sering kali pada saat awal seneng kan, kenalan, ketemu orang baru segala macam. Dan biasanya yang terjadi berikutnya apa? Kalau masih sekedar kenalan itu selalu saja menyenangkan, karena target tercapai. Tergantung Pak, mungkin kalau mereka bisa menyelesaikan konfliknya tersebut, bisa mencari solusinya, bisa tercapai target. Tapi kalau ternyata mereka malah pecah, ya otomatis targetnya bisa nggak tercapai. Itu tadi, untuk tercapai tadi ketika tadi kamu udah sampaikan tadi. Kalau mau ketemu, terus berdiskusi, mencoba memecahkan masalahnya kan seperti itu kan. Nah, itu adalah tahapan working. Artinya apa? Tahapan ketiga tuh, ya. Jadi setiap individu akhirnya tahu, ya, Catherine kelebihannya apa itu terjadi. Maka kita harus respect, menghargai bahwa setiap individu itu punya kemampuan dan kelebihan masing-masing, dan di dalamnya dia juga punya kekurangan. Dan untuk itulah maka kita harus mengembangkan, kita respect atas kelebihannya mereka, dan kita membangun kesabaran atas kekurangannya. Menghormati atau respect pada individu. Ya. Yang kedua, kita harus sabar. Ya. Nah, ini Monica nih, ya. Ini yang tadi respect itu artinya adalah kita harus tahu
tahu keberadaan orang lain, dia punya keinginan apa, dia punya kebiasaan apa, kan gitu kan. Nah, kalau kita nggak tahu, kita tanya, ya, kita buka komunikasi, kita ngobrol, gitu kan. Nah, ketika kita ngobrol, kita tanya, tentunya kitanya yang harus mulai dulu dengan apa? Keterbukaan. Karena orang nggak bakalan terbuka sama kita kalau kitanya sendiri tertutup, gitu kan. Jadi kita yang harus inisiatif untuk memulai sesuatu. Nah, itu mari kita senang bermain puzzle. Kadang-kadang kan mirip tapi nggak cocok. Kadang-kadang lekukannya sama, tapi ternyata gambarnya nggak nyambung, iya kan? Nah, terus apa yang bisa dilakukan? Ya, ketika ini tuh nggak sesuai, lekuknya udah cocok, tapi kok nggak nyambung gambar. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah gambar, kita mau menuju gambar yang bagaimana sih? Kan gitu kan? Nah, ini sama nih. Jadi ketika kita itu mendapati ketidaksesuaian segala macam, mari kita buka tujuan kita apa. Kelompok orang sekelompok tukang yang dia mungkin nggak adil ketika pertemuan itu, atau mungkin pada saat pertemuan itu bosan, dia tidur sehingga dia nggak tahu. Maka yang dia kerjakan itu adalah ya seperti layaknya tukang menyusun batu bata segala macam. Semangatnya itu akan beda dengan, karena apa? Yang di awal dia tahu betul visi misinya itu apa, dan dia tahu saya ingin memberikan kebermanfaatan secara maksimal, saya ingin berkontribusi positif di sini, sehingga itu adalah membangun sebuah tadi kesabaran, turunkan ego kita, ya kan, naikkan tujuan kita, maka itu akan memudahkan kita